Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari tentang Pentakosta, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kemarin kita sudah bahas tentang tapi bicara mengenai Pentakosta yang merupakan penggenapan dari janji Tuhan di dalam rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi manusia yang berdosa. Hari ini kita akan bahas tentang karunia yang diberikan pada hari Pentakosta itu ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, mohon kiranya Engkau boleh berkati kami pada pemberitaan firman ini. Nyatakan sekali lagi ya Bapa, dalam kasih karunia-Mu kebenaran yang Engkau ingin sampaikan bagi kami. Buka hati kami, buka pikiran kami boleh belajar untuk melihat kebenaran bukan berdasarkan pengalaman kami pribadi, bukan berdasarkan keinginan hati kami sendiri, tetapi biarlah ada dasar-dasar dan bukti-bukti dari kebenaran kitab suci yang boleh dinyatakan bagi diri kami dan membuat kami dikaruniakan pengertian. Kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu juga Bapa di dalam menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita bicara tentang hari Pentakosta, di dalam pertemuan kita sebelumnya, saya review singkat saja ya. Kita telah membahas bahwa Pentakosta itu bukan sebuah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan karena sebuah doa yang dinaikkan oleh murid-murid atau orang-orang Kristen untuk meminta Roh Kudus diberikan atau baptisan Roh Kudus diberikan. Tetapi Pentakosta, kalau kita melihat dari sejarah keselamatan yang Tuhan rencanakan bagi manusia yang berdosa, itu merupakan bagian dari penggenapan yang Tuhan sudah rencanakan jauh sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Bahkan sejak daripada waktu orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan sudah memberikan satu ritual-ritual hari raya yang harus dikerjakan oleh orang-orang Yahudi setiap tahunnya, bukan hanya untuk mengingat apa yang menjadi tindakan Allah di dalam pembebasan mereka pada hari Paskah misalnya, tetapi juga untuk merayakan satu panen
atau hasil pertama dari bumi yang mereka kelola ketika mereka ada di dalam tanah perjanjian. Dan kalau kita melihat peristiwa itu, mungkin di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, kalau hari raya itu adalah sebuah hari raya yang dilakukan untuk bersyukur kepada Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita melihat kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, ternyata hari raya yang ada di dalam perjanjian lama itu bukan hanya menggambarkan tentang pembebasan yang dilakukan oleh Allah bagi Israel ketika mereka diperbudak di Mesir, tetapi juga menyimbolkan pembebasan yang Allah lakukan bagi kita yang berdosa melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi pada waktu bicara tentang Paskah di dalam perjanjian lama, anak domba yang disembelih pada hari Paskah itu, ternyata itu merujuk kepada anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang harus disalibkan pada hari Paskah. Lalu pada waktu bicara tentang selama 7 hari itu, orang-orang Yahudi tidak boleh membuat roti yang beragi di dalam rumah mereka. Mereka harus menyingkirkan semua ragi yang ada di dalam rumah mereka. Satu simbol dari kenajisan atau keberdosaan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka di dalam hari raya Paskah ketika Yesus Kristus mati, dikatakan dia adalah anak domba yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, yang dikorbankan bagi Tuhan. Lalu pada waktu kita melihat setelah 7 hari kemudian mereka harus merayakan hari raya panen pertama, yaitu dari barley. Di situ kita melihat Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang kemudian disusul oleh hari Pentakosta 50 hari kemudian, atau 50 hari kurang 10, 40 hari kemudian. Dari Paskah ke Pentakosta itu 50 hari. Pentakosta ke hari kebangkitan itu 3 hari, 3 hari ke hari kenaikan Kristus 40 hari. Jadi 50 kurang 3 ya. 47 hari kemudian ya. 40 hari 7 hari kemudian, maka di situ orang Israel harus merayakan yang namanya hari Pentakosta. Di hari Pentakosta apa yang mereka lakukan? Mereka harus memberikan persembahan. Persembahan apa? Bukan totalitas dari hasil panen mereka, tetapi persembahan sulung dari ladang mereka. Kalau pertama itu panen barley, yang kedua itu panen gandum. Jadi sebelum mereka melakukan panen raya, maka mereka harus memanen sebagian dari hasil ladang mereka untuk dibawa ke hadapan Tuhan, lalu dipersembahkan kepada Tuhan yang mewakili hasil panen dari keseluruhan ladang yang akan mereka lakukan. Kalau hasil panen itu baik, seluruh ladang memberikan hasil panen yang baik. Kalau hasil panen itu jelek, berarti seluruh ladang kemungkinan hasil panennya juga adalah jelek. Dan pada waktu mereka memberikan persembahan sulung di hari Pentakosta itu, menariknya adalah pada waktu itu satu-satu persembahan yang boleh memberikan persembahan selain daripada gandum yang bukan gandum yang mentah ya, tapi gandum yang dikelola itu adalah boleh diberikan berupa roti yang dicampur dengan ragi. Dan jadi sebelumnya pada waktu hari Paskah, orang Israel harus menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka, dari korban persembahan mereka. Tetapi di hari Pentakosta ketika orang Israel memberikan korban persembahan dalam rupa roti, maka disitulah satu-satunya kali dikatakan bahwa mereka harus berikan korban persembahan berupa 2 roti dan dua-duanya boleh memiliki raginya untuk dipersembahkan bagi Tuhan Allah. Nah saudara, banyak penafsir yang menyatakan ini sebagai satu gambaran ketika Kristus bangkit dari kematian, maka kebangkitan Kristus itu akan membawa orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi tubuh Kristus atau menjadi gereja Tuhan. Dan yang diwakili oleh 2 roti itu, dan satu adalah mewakili orang Yahudi dan satunya lagi adalah mewakili orang-orang bukan Yahudi, yaitu gereja itu. Dan dua-duanya adalah terdiri dari orang-orang yang masih ada di dalam dosa. Makanya di dalam persembahan itu ditaruh ragi di dalamnya. Dan saudara, kenapa kita bisa katakan
hari Pentakosta diberikannya Roh Kudus kepada gereja itu adalah sesuatu yang menggenapi rencana kekal Tuhan Allah. Bukan karena sesuatu yang didoakan dari orang-orang Kristen untuk meminta Roh Kudus diberikan. Karena yang pertama yaitu hari Paskah itu sudah terjadi. Selama bertahun-tahun di dalam kehidupan orang Israel mereka menjalankan hari raya ini. Mereka hanya menjalankan itu sebagai satu ritual hari raya yang tidak terjadi sesuatu peristiwa yang penting. Tetapi mengenang kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, pada waktu dia mati di hari Paskah itu, hari raya orang Yahudi yang dibebaskan dari Mesir itu melambangkan Tuhan punya pekerjaan penyelamatan bagi manusia. Itu sudah dimulai, yang merupakan penggenapan atau merupakan satu tipologi yang digambarkan oleh perayaan Paskah yang ada di dalam perjanjian lama. Berarti setelah Kristus ada apa? Kebangkitan yang Kristus. Lalu kemudian hari Pentakosta yang dinyatakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi gerejanya. Nah, ini yang membuat kita berkata pada waktu kita bicara tentang pemberian Roh Kudus, maka pemberian Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bisa diminta oleh orang-orang percaya. Apakah para rasul dan seratusan orang lainnya itu berdoa meminta Roh Kudus? Mungkin mereka minta, mungkin mereka menantikan itu karena itu adalah janji Tuhan. Tetapi kapan harinya diberikan mereka nggak tahu sama sekali. Mereka mungkin nggak berpikir itu adalah hari Pentakosta. Tetapi yang pasti adalah mereka berdoa karena Tuhan menjanjikan itu kepada mereka. Dan pada waktu hari Pentakosta tiba, hal itu sudah digenapi oleh Tuhan. Dan itu juga selain daripada pemberian Roh Kudus, Alkitab juga menyatakan hari itu adalah hari lahirnya gereja Tuhan di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus mulai bekerja secara berbeda seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Saudara boleh lihat di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Saya baca dari ayat 15 ayat 17 kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17 bersama-sama, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalimat terakhir itu menjadi hal yang kita soroti. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, Roh Kudus itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, apakah orang-orang di dalam perjanjian lama tidak memiliki Roh Kudus? Atau memiliki Roh Kudus? Kalau kita melihat beberapa kasus yang ada di dalam perjanjian lama, misalnya saudara baca di dalam Mazmur 51, ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Di situ dia berdoa meminta pengampunan dari Tuhan, penyucian dari Tuhan, tetapi sekaligus berdoa meminta supaya Tuhan tidak menarik rohnya dari diri Daud. Lalu kalau saudara melihat pada peristiwa Saul, Tuhan menarik rohnya dari Saul. Kalau saudara melihat di dalam peristiwa ketika Musa menumpangkan tangan kepada 70 tua-tua, di situ roh yang ada pada Musa dibagikan kepada tua-tua yang ada pada waktu itu. Yang ditumpangi tangan itu, maka itu menunjukkan mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tarik kesimpulan. Pertama adalah ketika orang menjadi percaya kepada Allah, mungkin satu sisi roh itu ada diberikan kepada orang itu. Orang percaya mungkin memiliki Roh Kudus karena Daud berdoa kalau roh itu jangan ditarik keluar dari dia atau ditarik pergi dari diri dia. Yang kedua adalah mungkin juga roh itu bisa diberikan, bisa ditarik. Ada yang mengatakan itu bicara tentang kuasa di dalam
pelayanan seperti itu. Tuhan bisa memberikan penyertaan di dalam pelayanan seperti Saul yang diberikan kuasa untuk melayani. Tetapi ketika Tuhan tidak ingin Saul lagi menduduki sebagai jabatan sebagai raja, maka Tuhan menarik Roh Kudus itu pergi dari Saul. Tetapi itu juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu bisa diberikan untuk satu tugas tertentu yang dilakukan oleh umat Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat kepada perjanjian lama, satu sisi mungkin kita bisa katakan orang percaya memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang diberikan itu untuk menyertai satu pelayanan tertentu, dan kalau dia tidak lagi Tuhan ingin pakai, Tuhan bisa tarik itu dan gantikan kepada orang lain. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan berkata, ketika Roh Kudus itu diberikan pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam diri kita. Bukan hanya akan menyertai diri kita, tetapi akan tinggal di dalam diri kita. Sampai berapa lama? Apakah ada kasus-kasus Roh Kudus itu ditarik kembali oleh Tuhan? Alkitab mengindikasikan ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus tidak pernah ditarik lagi dari kehidupan orang percaya. Tetapi Roh Kudus itu diberikan sebagai satu jaminan, down payment, kalau kita akan menerima segala berkat rohani yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada diri kita, yaitu segala berkat sorgawi yang Tuhan janjikan itu kepada diri kita. Saudara bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Di situ Paulus berbicara tentang hal ini. Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi pada waktu Roh Kudus diberikan sejak dari hari Pentakosta itu, maka itu menjadi materai. Itu menjadi satu down payment bagi diri kita, jaminan bagi diri kita kalau kita pasti akan menerima seluruh janji yang Tuhan sediakan bagi diri kita sebagai orang percaya. Makanya kalau saudara baca di dalam bagian berikutnya, misalnya di dalam Efesus pasal 4 ya. Di situ ada kalimat, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Pada waktu kita berdosa, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Mungkin Roh Kudus tidak meninggalkan kita seperti dia meninggalkan Saul pada waktu dia membangkang terus melawan Tuhan. Itu sebabnya di surat Efesus dikatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita sebagai materai yang Tuhan berikan bagi diri kita. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Kristus, baik melalui kematian kita ataupun pada waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Jadi saudara, apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu tindakan yang Allah lakukan bagi diri kita. Ya tentunya melahir barukan kita, memberikan Roh Kudusnya kepada diri kita. Dan kapan itu terjadi? Yaitu pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di situ Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada diri kita. Saya nggak akan bahas lebih detail karena kita sudah bahas ini ya. Tapi ini sebagai satu review. Memberikan Roh Kudusnya kepada diri kita pada waktu kita percaya kepada diri Dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita akan dibawa masuk ke dalam atau dipersatukan dengan tubuh Kristus. Jadi ini adalah tindakan Allah Roh Kudus yang Allah kerjakan, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Baik itu orang Yahudi, Kristen maupun orang non-Yahudi yang Kristen. Sebagai satu itu. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, adakah sesuatu yang kita bisa dengarkan? Ya, kita bisa dengar. Yaitu ada suara seperti angin ribut. Adakah sesuatu yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat ada lidah api yang lidah seperti api yang menyala yang di atas kepala dari 120 orang yang hadir di situ. Nah, ini mau menyatakan apa?
Saudara, satu sisi itu menyatakan Roh Kudus telah membaptis mereka. Lalu siapa yang dibaptis? Semua yang hadir di dalam ruangan itu, tidak ada satupun yang dikecualikan pada waktu itu. Tidak ada yang menafsirkan itu menunjukkan kalau baptisan Roh Kudus itu bagi orang yang percaya, ketika mereka percaya kepada Kristus, itu tidak ada kelas-kelasnya, tidak ada satu kualifikasi tertentu dari orang-orang itu yang membuat mereka menerima Roh Kudus. Tetapi semuanya diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hal lainnya yang menarik adalah pada waktu baptisan Roh Kudus diberikan, Tuhan hanya membicarakan mengenai fakta dari peristiwa baptisan itu. Maksudnya apa? Faktanya apa? Faktanya saudara bisa mendengar suara itu. Saudara bisa melihat ada lidah seperti api yang ada di kepala 120 orang itu, atau semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tapi saudara bisa melihat Roh Kudusnya enggak? Enggak bisa kan? Roh Kudus adalah pribadi yang saudara enggak pernah bisa lihat. Allah pribadi pertama adalah pribadi yang saudara juga tidak pernah bisa lihat. Tetapi Yesus Kristus pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu satu-satunya pribadi yang saudara bisa lihat. Saudara tahu dia adalah seperti manusia. Maksudnya bukan sekarang lihatnya ya, tapi dilihat oleh para saksi mata yang 2000 tahun hidup sebelum kita, dan juga yang dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa satu-satunya pribadi Allah yang bisa dilihat oleh manusia baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, itu hanya pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan dialah yang menyatakan Bapa kepada kita. Lalu Roh Kudus apa kerjanya? Menyatakan anak kepada diri kita. Tetapi kita tidak pernah melihat pribadi itu. Jadi saudara, ketika seorang dibaptis oleh Roh Kudus, ada nggak ciri atau tanda yang dinyatakan di dalam hidup dia? Kalau itu adalah berupa fakta, maka setiap orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia tidak bisa memperlihatkan Roh Kudus itu kepada orang lain, tetapi dia bisa memperlihatkan kehidupan yang diperbaharui, diubahkan, disucikan oleh Roh itu di dalam kehidupan mereka. Itu fakta. Jadi pada waktu saudara berkata, saya sudah percaya kepada Kristus, artinya apa? Saudara sudah punya Roh Kudus. Kalau saudara sudah dipercaya kepada Kristus dan saudara punya Roh Kudus, artinya apa? Saudara masih hidup sebagai orang lama, atau saudara harus hidup sebagai orang baru yang tidak ada pilihannya? Saya tambahkan, tidak ada pilihan itu kadang-kadang di dalam kehidupan orang Kristen. Kita seringkali beralasan hidup suci atau hidup kudus itu adalah sesuatu yang susah untuk dilakukan. Karena susah, maka apa? Ya, tolong bisa terima ya kalau saya jatuh di dalam dosa. Tolong bisa dimengerti ya kalau saya melakukan sesuatu yang tidak suci di dalam hidup saya. Tolong bisa bersabar ya kalau saya belum bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Ada orang yang datang kepada saya kayak gini, Pak, saya sudah berdosa. Lalu gimana? Kayaknya saya butuh proses untuk bertobat. Dia bilang kayak gitu. Lalu kalau gitu saya minta izin kepada Bapak untuk gak melayani dulu ya. Karena pertobatan kan butuh proses. Saya kedengar itu satu sisi pengen marah, kesel, dongkol kayak gitu ya. Atau prihatin, tapi di sisi lain saya mau ketawa juga kayak gitu. Dia sudah memberikan satu batasan dulu pada diri dia. Saya butuh waktu untuk bertobat. Berarti apa? Dia belum mau bertobat kan? Yang namanya bertobat itu adalah satu tindakan yang sekarang berbalik dari dosa menjadi tidak berdosa. Minta pengampunan dari Tuhan Allah. Saudara, itu pertobatan. Dan saudara belajar mulai menyangkal diri saudara untuk hidup seturut dengan kebenaran dari firman Tuhan. Itu adalah pertobatan. Saudara, kita seringkali berpikir seperti itu, tapi kalau hidup sebagai orang Kristen, masih di dalam kedagingan, masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa, berarti apa? Ya nggak apa-apa lah saya hidup di dalam dosa. Saya mohon waktu untuk berproses menuju kepada kekudusan. Kalau belum bisa bagaimana? Tolong harap mengerti saya yang masih belum bisa bertumbuh di dalam
pengudusan itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, itu bukan sesuatu pilihan. Kita berpikir bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, itu berarti kita masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Masih, tetapi boleh nggak kita berlama-lama hidup di dalam dosa? Boleh nggak kita menjadikan itu sebuah karakter atau kebiasaan gaya hidup di dalam kehidupan kita? Jawabnya nggak mungkin bisa. Bukan nggak mungkin boleh, tetapi tidak mungkin bisa. Karena ada Roh Kudus, Roh yang suci itu yang Tuhan berikan kepada kita tinggal di dalam diri kita. Itu yang benar. Makanya pada waktu kita menerima Roh Kudus, apa buktinya kita menerima Roh Kudus? Saudara jangan kira menerima Roh Kudus itu buktinya adalah dari tanda-tanda yang supranatural yang kita nyatakan dalam hidup kita. Tetapi Paulus mengatakan di dalam surat-suratnya, kalau seseorang yang memiliki Roh Kudus mencirikan ada satu kehidupan dalam ucapan syukur, ada satu kehidupan dalam pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, ada satu kehidupan yang mengasihi, ada satu kehidupan yang ingin mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri dia, ada satu kehidupan di dalam keteraturan yang berdasarkan perintah yang Tuhan berikan di dalam hidup dia. Ada buah-buah roh yang muncul di dalam kehidupan dia. Ada kesabaran, ada kasih, ada damai sejahtera, dan yang lain-lainnya. Itu adalah sesuatu yang akan ada di dalam diri orang Kristen. Dia akan menjadi orang yang hidup menyatakan hidup yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu. Itu menjadi hal yang penting ya. Lalu setelah terjadi baptisan itu, sesuatu yang membuat kita dilahir barukan, sesuatu yang membuat kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, sesuatu yang kuasa yang membuat kita dimasukkan ke dalam kerajaan Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang dibenarkan di dalam darah Kristus itu atau kematian Kristus dalam kehidupan kita. Lukas kemudian menyatakan di dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah sesuatu peristiwa yang sama atau berbeda. Kalau kita lihat ayat 2, 3, keempat, ada kata maka di situ. Maka itu bukan suatu peristiwa yang sama, tetapi itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi setelah baptisan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita menerima Roh Kudus, yang bisa dilihat adalah fakta-fakta dari kehidupan kita. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Tergantung dari pekerjaan Roh Kudus itu atau pribadi Roh Kudus itu mau melakukan apa di dalam kehidupan kita. Kalau dia ingin memberikan satu karunia berbicara bahasa lain atau bahasa lidah, maka kita akan memiliki karunia itu. Tetapi kalau dia tidak bersedia untuk memberikan karunia berbicara bahasa lidah, kita akan punya karunia itu tidak? Saya percaya tidak. Karena kuasa itu atau kemampuan itu atau karunia itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh Roh Kudus atau diberikan oleh Roh Kudus kepada diri kita berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatan Dia bagi kita yang berguna untuk kebangunan atau pertumbuhan dari gereja Tuhan. Saudara bisa bandingkan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Di situ roh yang satu itu memberikan karunia-Nya secara berbeda-beda kepada jemaat Tuhan berdasarkan kedaulatan Dia. Apa yang Dia pandang dibutuhkan oleh gereja untuk bisa bertumbuh di situ. Itu sebabnya di dalam bagian ini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, berkata-kata dalam bahasa lain itu apa? Kalau saudara bandingkan dengan ayat yang ke-8, saudara akan melihat ini bukan sesuatu ungkapan yang tidak ada artinya. Misalnya ya, saudara kalau dengar seorang bayi ngomong kayak gini, gugu papa, misalnya. Artinya apa ya? Boleh nggak kita ngomong, dia manggil papa loh, gugu papa, kayak gitu. Dia ngomong,
Halo papa, bisa nggak? Kita akan ngomong nggak bisa kan? Karena kata itu adalah sesuatu ungkapan yang nggak ada arti sama sekali. Berbeda kalau saudara ngomong misalnya kasih. Kasih saudara tahu itu apa artinya. Kalau saudara bilang terang, saudara tahu apa artinya terang itu. Itu bicara tentang kata. Kata yang berarti itu punya makna, punya definisinya, punya pemahaman di balik kata itu. Untuk kita ketahui. Tapi kalau kata itu tidak ada artinya, maka itu bukan kata, itu bukan bahasa. Nah saudara, pada waktu para rasul ini dan 100 orang lain yang percaya itu menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikatakan mulai berkata-kata apa? Dalam bahasa lain. Buktinya apa? Saudara bisa lihat di dalam ayat ke-8, mereka masing-masing yang datang ke Yerusalem itu mendengar 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia dan seterusnya. Saudara, semuanya bicara satu bahasa enggak? Enggak kan? Semuanya berbicara di dalam bahasa masing-masing dari orang-orang Yahudi yang bersumber dari bagian wilayah lain dunia yang datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub pada waktu itu. Masing-masing berbicara sesuai dengan bahasa yang ada dari orang-orang yang datang itu. Lalu yang membuat mereka bicara bahasa Partia siapa? Roh Kudus yang berikan bahasa Partia. Yang membuat yang satu lagi berbicara bahasa Media siapa? Roh Kudus yang memberikan mereka bahasa Media. Semuanya bahasa Partia bukan? Enggak. Semuanya bahasa Media enggak? Enggak. Masing-masing orang itu diberikan karunia masing-masing oleh Roh Kudus sesuai yang dianggap Roh Kudus perlu untuk berbicara kepada orang-orang yang datang pada hari Pentakosta itu. Itu berarti ini adalah bahasa. Ini bukan sebuah ungkapan atau sesuatu bunyi yang tidak ada arti atau maknanya sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa ini menjadi satu hal yang penting untuk dinyatakan? Karena terus terang di dalam gereja belakangan ini, khususnya mulai dari tahun 1900-an ya. Ada orang-orang yang mulai mengalami lagi peristiwa yang diklaim sebagai peristiwa berbicara bahasa lidah. Dan mereka berpikir bahwa apa yang mereka katakan itu adalah sebuah bahasa yang ada di dalam dunia ini. Tetap sampai akhirnya mereka kemudian mengutus ada misionaris-misionaris untuk pergi menginjili tanpa perlu mempelajari bahasa. Akibatnya apa? Ternyata mereka nggak berhasil. Ternyata karunia yang dipikir mereka miliki itu, di mana ketika Roh Kudus membaptis mereka, maka mereka bisa berbicara bahasa yang lain itu tidak terbukti sama sekali. Akhirnya mereka harus kembali dari daerah atau negara-negara di mana mereka diutus pergi tanpa mempelajari bahasanya, kembali lagi lalu kemudian belajar bahasa tersebut baru diutus menjadi seorang misionaris lagi. Saudara, tetapi hal yang lain terjadi adalah di situ mereka mulai menafsirkan ulang peristiwa yang terjadi di dalam 1 Korintus 12 dan 14 atau peristiwa yang ada di dalam 1 Korintus. Mereka mulai melihat bahwa bahasa yang digunakan mungkin bukan bahasa manusia, tetapi itu adalah bahasa yang lain, yang mungkin bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi saudara harus tahu, sejak dari peristiwa Korintus selesai sampai kepada tahun 1900-an di dalam sejarah gereja nggak pernah terjadi lagi yang namanya berbicara bahasa lain. Tetapi di dalam 1900 itu mulai muncul kembali pemikiran seperti itu atau pengalaman supranatural seperti itu yang kemudian diadopsi di dalam gereja-gereja yang kita dengar sekarang sebagai karismatik dan pentakostal itu. Itu yang terjadi. Dan bahasanya apa? Bukan bahasa manusia, tetapi bahasa yang roh itu yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia itu. Nah saudara, Pentakosta seperti apa?
Pentakosta bilang itu bahasa manusia. Itu sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu bahasa yang ada di dalam dunia ini. Itu bukan sesuatu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bukan sesuatu bahasa yang ditujukan untuk berbicara dengan roh atau dengan Allah pribadi. Yang gak ada kaitannya dengan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena pada peristiwa Pentakosta itu adalah bahasa manusia. Dan kalau mereka mengklaim, tetapi di dalam 1 Korintus itu seperti bahasa yang lain. Berbicara kepada Tuhan. Saudara, ada penafsir-penafsir, salah satunya adalah MacArthur berkata seperti ini. Dia berkata, dia buktikan kalau bahasa roh yang atau bahasa lidah yang di Korintus itu adalah bahasa yang sama dengan bahasa Pentakosta. Maksudnya mau mengatakan apa? Maksudnya adalah pada waktu orang-orang Korintus berbicara bahasa lidah, itu adalah bahasa manusia. Bukan bahasa yang ditujukan kepada Allah. Tetapi itu bahasa manusia. Makanya Paulus tidak melarang itu. Tetapi Paulus meregulasi bahasa yang karunia berbahasa lidah yang ada di Korintus itu. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 14 misalnya. 1 Korintus pasal yang ke-14. Saudara bisa lihat ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Itu ada di dalam ayat yang ke-4 juga ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tetapi saudara harus baca di dalam ayat yang kelimanya. Aku supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi orang yang berbicara bahasa roh itu adalah orang yang harus mengerti apa yang dia katakan. Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ada diri dia yang berbicara yang mengerti, ada jemaat yang ketika mendengar yang dia katakan itu mengerti dan bisa menafsirkan karunia itu. Lalu saudara boleh buka lagi ke ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Lalu jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Lalu saudara boleh lompat kepada ayat yang ke-37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Atas dasar ini kemudian yang mengatakan bahwa 1 Korintus itu atau jemaat Korintus sebenarnya berbicara bahasa yang mendapatkan karunia berbicara bahasa lidah yang seperti di dalam Pentakosta. Itu sebabnya Paulus mengatur karunia itu untuk dijalankan atau supaya tidak dipergunakan secara tidak ada tujuan atau fungsinya yang membangun itu. Tetapi saudara,
Di dalam Korintus juga melarang, sekaligus menjadi satu surat yang melarang kalau ada orang yang berbicara sesuatu yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa ditafsirkan sama sekali, lebih baik dikatakan atau diam. Paulus bilang harus diam, nggak boleh bicara, karena nggak ada gunanya sama sekali. Jadi regulasi ini berbicara untuk orang-orang yang memiliki karunia bahasa lidah yang seperti di Pentakosta, tetapi harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh rasul. Tapi kalau tidak ada yang bisa memenuhi kriteria itu, apa yang harus dilakukan? Satu, diam, gak boleh bicara. Dan bahkan ada yang ngomong kayak gini, kalau saudara baca di dalam surat Korintus, siapa yang boleh berbicara di depan jemaat? Paulus bilang, perempuan tidak boleh bicara di depan jemaat. Artinya apa? Kalau gereja sekarang mengklaim karunia yang mereka bicara yang mereka lakukan sekarang itu adalah bersumber dari Roh Kudus, maka paling tidak mereka harus melakukan satu syarat pertama. Ada yang dia ngerti nggak? Kalau dia nggak ngerti, dia harus diam. Kalau dia ngerti, ada yang bisa ngerti yang dia ngerti nggak? Diuji. Kalau nggak ada yang ini, dia perlu bicara nggak? Sebenarnya juga nggak perlu. Karena apa? Itu hanya mau menyatakan kesombongan rohani kok. Misalnya ambil contoh kayak gini ya. Saya bisa bahasa Mandarin misalnya. Bapak ibu saudara di sini nggak ada satupun yang bisa bahasa Mandarin. Lalu di dalam khotbah saya suka ngutip-ngutip bahasa Mandarin kayak gitu misalnya. Padahal saya khotbah kepada orang yang jelas-jelas notabene orang Jawa misalnya kayak gitu. Ada gunanya nggak saya bicara bahasa Mandarin? Nggak ada kan? Kecuali mau menunjukkan kalau saya punya kemampuan berbicara bahasa Mandarin yang tidak dimiliki oleh jemaat. Tetapi bahasa yang saya ucapkan itu tidak ada artinya kalau saya tidak tafsirkan itu. Tapi kalau saya khotbah selalu mengucap bahasa Mandarin, saya tafsiran, saya ucap Mandarin, saya tafsiran kayak gitu, ada gunanya nggak? Nggak ada saya pikir, kecuali saya mau menunjukkan kalau saya bisa bahasa Mandarin kayak gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang berbicara bahasa roh. Kalau dia bisa bicara, nggak ada yang bisa menafsirkan. Dia bicara sendiri, dia mengerti, lalu dia ngomong bahasa roh, dia bicara tafsirkan, dia bicara lagi bahasa roh, dia tafsirkan, apa gunanya? Makanya Paulus bilang lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada aku mengucapkan beribu-ribu kata yang nggak dimengerti sama sekali. Kedua, harus ada yang menafsirkan. Yang ketiga, kalau ada perempuan yang berbicara bahasa roh itu atau bahasa lidah di dalam jemaat, itu juga menjadi sesuatu yang menyalahi aturan yang ada di dalam Korintus. Jadi saudara ketika bicara tentang apa yang saudara temukan di dalam perkataan-perkataan Paulus di Korintus, maka saudara harus mengerti perkataan itu adalah sebuah regulasi yang Paulus berikan untuk mengatur apa? Karunia yang benar yang bersumber dari Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Tetapi sebenarnya saudara kalau mau melihat lebih jauh, regulasi yang dilakukan atau diberikan oleh Paulus itu juga sekaligus menjadi sebuah kebenaran firman yang kita bisa terapkan di dalam prinsip gereja, sekaligus untuk mau menyatakan satu ujian kepada orang-orang yang mengklaim memiliki karunia dari Roh Kudus itu sebenarnya memiliki karunia dari Roh Kudus atau tidak. Saudara bisa komparasi di dalam 1 Korintus 12 ya. Mengapa Paulus begitu menolak prinsip berbicara, atau saya pakai kata menolak ya, atau mengatur dengan begitu ketat orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh itu. Karena di dalam jemaat Korintus, karena mereka begitu ingin mengejar karunia bicara bahasa roh, akhirnya mereka berusaha untuk, mungkin mereka mengatakan itu adalah sesuatu karunia yang penting bagi orang-orang Kristen. Karena Pentakosta mengalami hal itu. Tapi mereka tidak sadari ketika mereka berbicara di dalam bahasa lain itu, ada bahkan orang-orang yang mengutuki Kristus melalui bahasa yang mereka katakan. Saudara boleh buka di dalam 1 Korintus 12 ya. Saudara kalau ingin melihat kasus-kasus yang terjadi di dalam jemaat, di dalam surat tentunya ada kasus-kasus itu. Dan ketika Paulus mengarahkan pembicaranya untuk membahas sebuah regulasi tertentu,
itu berarti kemungkinan besar di dalam jemaat itu ada masalah itu. Saudara boleh buka 1 Korintus 12, saya baca dari ayat 1 ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu mereka mengira bahwa karunia yang mereka terima itu adalah bersumber dari Roh Kudus, lalu mereka mulai membanggakan itu dan mereka mulai mengatakan bahasa-bahasa lain itu. Kelihatannya di antara orang-orang Kristen Korintus sendiri ada orang yang menggunakan bahasa lain itu untuk mengutuki Yesus Kristus. Dan saudara, ini menjadi satu catatan penting juga ya. Di dalam sejarah kekristenan, orang yang berbicara dengan satu ungkapan-ungkapan yang tidak dimengerti, itu tidak pernah ada di dalam tradisi sejarah orang Kristen. Tetapi ada di dalam tradisi sejarahnya orang-orang bukan Kristen atau penyembah berhala. Makanya saudara ketika baca di dalam 1 Korintus 12 tadi ya, ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Lalu dikaitkan dengan bicara-bicara hal-hal yang tidak dimengerti itu. Jadi di dalam tradisi Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus itu adalah orang-orang yang mengerti firman. Mendengar kata-kata yang dikhotbahkan di dalam bahasa yang mereka pahami dan mereka mengerti. Bukan di dalam bahasa lain. Tetapi bagi orang-orang yang di luar kekristenan itu menjadi satu kebiasaan. Itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai ibadah atau ritual agama mereka. Dan saudara bisa lihat juga di dalam 1 Korintus 14. Ayat yang ke 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan berkata atau tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ada seorang yang bernama Simon Kistemaker, dia adalah penafsir dari Korintus juga, dia berkata seperti ini. Bahasa yang digunakan itu bukan hanya bicara engkau gila, tetapi di situ dikatakan engkau berbicara seperti orang penyembah berhala. Makanya di dalam tradisi Kristen kita harus mengerti bahwa orang-orang Kristen selalu atau para rasul itu selalu menekankan bahwa bahasa yang digunakan di dalam gereja adalah sesuatu yang harus dimengerti oleh jemaat Tuhan. Baru di situ membangun jemaat. Dan saudara kalau telusuri lagi di dalam tradisi orang-orang Kristen sendiri, siapa yang biasanya punya bahasa-bahasa yang lain itu? Umumnya dari kelompok bidat. Bukan dari kelompok orang Kristen yang sungguh-sungguh mau setia kepada kebenaran kitab suci. Itu tradisinya seperti itu ya. Jadi pada waktu berbicara bahasa yang lain, saudara jangan pikir itu adalah bahasa roh, bahasa supranatural, bahasa yang gak ada hubungannya dengan kita, bahasa yang berbicara kepada Tuhan Allah secara pribadi, secara langsung, tapi diri kita sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan itu. Itu bukan prinsip Alkitab sama sekali. Alkitab berkata ketika Allah berkomunikasi dengan kita, dia juga menggunakan bahasa yang kita mengerti. Bukan sesuatu yang kita tidak mengerti sama sekali. Nah ketika dia misalnya saudara bisa lihat, saya lagi bahas Zakaria di dalam PA. Saudara bisa lihat ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada Zakaria berkenaan dengan umat Allah, Zakaria selalu ngomong, saya nggak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Lalu Tuhan memberikan pengertian itu kepada Zakaria. Jadi itu cara kerja Tuhan, membuat sesuatu yang tidak dimengerti menjadi sesuatu yang dimengerti. Tetapi ada satu hal lagi yang penting di dalam
peristiwa Pentakosta adalah pada waktu mereka berbicara bahasa lain itu, apa itu yang penting itu? Yaitu pertanyaan, kenapa Tuhan mengaruniakan bahasa lain itu kepada diri mereka? Apa arti daripada peristiwa Pentakosta itu di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan juga di hadapan orang-orang Yahudi? Makanya saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-12. Di situ mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Berarti apa? Pada waktu Tuhan memberikan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta, itu punya signifikansi. Dan signifikansinya apa? Artinya adalah peristiwa Pentakosta pasti merujuk kepada satu pengertian tertentu yang harus dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang merupakan pengertian yang penting. Saudara boleh lihat itu di dalam, kembali ke dalam surat Korintus ya. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 14, boleh buka dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara akan lihat bahwa karunia bahasa roh itu adalah sebuah tanda. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi Paulus menuntut kita untuk menjadi orang yang dewasa ya. Orang yang mengerti kebenaran firman. Bukan orang yang tidak memahami kebenaran firman. Lalu ayat 21. Di dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Lalu ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Saudara kalau perhatikan ke referensi di bawahnya, saudara akan lihat ayat ini merujuk kepada Yesaya 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Khususnya di dalam ayat yang ke-21 di situ ya. Untuk apa? Kita bisa melihat konteks dari pembicaraan ini bicara tentang apa? Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berbicara di dalam bahasa lain itu atau bahasa asing itu kepada orang-orang Yahudi. Saudara boleh buka Yesaya 28 ayat 11 dan 12 ya. Yesaya 28 ayat 11 dan ayat 12, tapi kita baca dari ayat yang ke-7 supaya kita ngerti konteksnya. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi, pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ayat 9, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak-anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Saudara, ayat 9 itu perkataan siapa kepada siapa ya? Ayat 7 itu bicara orang-orang di sini. Ayat 9 itu bicara tentang siapa? Orang-orang di sini itu berkata kepada siapa? Kepada Yesaya ya. Mereka berkata kepada Yesaya, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi. Jadi mereka berkata, kamu itu mau ngomong apa sih? Kamu mau anggap kami seperti anak kecil kayak gitu yang gak mengerti persoalan. Kamu bicara sesuatu, kami harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Arti lainnya adalah apa? Mereka menolakkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada diri mereka itu. Maka Yesaya bilang mereka itu seperti orang yang pening karena arak, kacau oleh anggur dan yang lainnya itu ya.
Lalu ayat 11 saudara baca, ini yang menjadi satu respon yang Yesaya katakan sebagai satu perkataan Tuhan kepada bangsa itu ya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini bicara tentang apa? Ayat 11-12. Saudara, nubuat ini dibicarakan tahun 700, kira-kira 705 sebelum Masehi. Tahun 722 sebelum Masehi, orang-orang Israel sebelah utara itu sudah dibuang oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Tetapi di dalam perjalanan orang-orang Israel bagian selatan, ketika mereka melihat orang-orang Israel utara dibuang oleh Tuhan melalui bangsa Asyur, mereka nggak bertobat. Mereka terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kehidupan yang mengecewakan atau membuat Tuhan marah kepada diri mereka. Akhirnya Tuhan utus Yesaya untuk mengatakan, memberikan peringatan kepada mereka untuk bertobat, dan bahkan akhirnya Tuhan memberikan penghakiman kepada orang-orang Israel Selatan karena mereka tidak mau bertobat. Cara memberikan penghakiman itu bagaimana? Dengan mengutus bangsa lain yang berbicara bahasa lain yang mereka tidak mengerti untuk menghakimi orang Israel. Dan saudara tahu nubuat ini digenapi pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu ketika bangsa Babel kemudian menyerang ke Yerusalem, menghancurkan dan membawa tawanan-tawanan pergi ke dalam pembuangan di Babel. Saudara boleh bandingkan juga dengan Ulangan pasal 28 ayat 49. Ulangan 28 ayat 49. Sebenarnya ini adalah satu perkataan nubuat yang bukan baru dikatakan oleh Yesaya. Tetapi ini adalah satu peringatan yang Tuhan sudah berikan jauh sebelumnya melalui Musa. Di dalam ayat yang saya baca dari ayat yang ke-47 saja ya. Ulangan 28. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Caranya bagaimana? Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Jadi pada waktu orang-orang Israel mengerti, kalau ada yang berbicara kepada mereka dengan bahasa lain atau bahasa yang mereka tidak mengerti, itu adalah peringatan akan apa? Berkat? Bukan, tetapi penghakiman yang Tuhan berikan. Jadi pada waktu Israel tidak mau taat, Tuhan berikan nabinya untuk peringati. Nabinya itu bicara tentang apa? Hal-hal yang dimengerti Israel kan. Nabi Tuhan selalu menyampaikan peringatan Tuhan. Nabi Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan bagi Israel. Nabi Tuhan menyampaikan teguran Tuhan pada Israel yang berdosa atau umat Allah yang berdosa dengan bahasa yang dimengerti. Sekarang kalau mereka terus-menerus tidak mau bertobat dengan bahasa yang dimengerti, apa yang akan dilakukan? Tuhan akan buang mereka dengan bangsa lain yang bahasa yang mereka tidak mengerti. Itu maksudnya di sini. Nah saudara, itu menjadi konteks dari Yesaya 28 ayat 11. Dan itu menjadi konteks dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-21. Pada waktu engkau berbicara bahasa lain, itu berarti engkau adalah orang yang ada di bawah penghakiman Tuhan. Karena bahasa yang engkau katakan adalah bahasa yang tidak dimengerti. Makanya saudara ketika baca di akhir dari ayat 21 di situ dikatakannya,
Dengan demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Lalu ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi pada waktu seseorang berbicara bahasa lain, itu untuk apa? Tanda tentang apa? Tanda tentang orang tidak beriman kan? Siapa orang yang tidak beriman itu? Ya mungkin orang bukan Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Itu adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Sedangkan nubuat itu adalah tanda bagi orang yang beriman. Karena nubuat itu adalah sesuatu perkataan yang bisa dimengerti oleh orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya kalau saudara baca tadi ayat yang saya ajak baca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-23 dan 24 ya. Saya ulangi aja ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan dinyatakan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, pada waktu kita melihat kepada prinsip bahasa lidah, kenapa Tuhan memberikan hari Pentakosta dengan kemampuan berbicara bahasa lidah itu kepada para rasul dan 100 orang lebih yang ada di ruangan atas itu? Pertama adalah dia mau mengumumkan kalau sekarang Tuhan sudah memberitakan keselamatan Kristus itu kepada bangsa-bangsa. Saudara boleh bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8-nya. Pada waktu Roh Kudus itu diberikan, maka di situ mereka harus pergi dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan sudah menyertai mereka dengan kuasa untuk pelayanan itu. Tetapi di sisi lain, pada waktu para rasul berbicara dalam bahasa lain itu, kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, artinya apa? Mulai hari ini, Tuhan mulai meninggalkan orang-orang Yahudi dan bekerja dengan cara lain, yaitu melalui gereja, bukan melalui bangsa Yahudi lagi kepada bangsa-bangsa yang lain. Makanya di situ kita katakan konteks dari peristiwa Pentakosta, ketika orang-orang berbicara dalam bahasa lain, satu sisi itu menjadi satu berkat bagi bangsa lain, tetapi di sisi lain itu menjadi satu penghukuman atau penghakiman bagi orang-orang Yahudi yang mengeraskan hati untuk percaya kepada Kristus. Makanya saudara kalau lihat ya di dalam pelayanan dari Paulus misalnya, ketika dia pergi, pertama-tama dia akan pergi ke daerah di mana ada orang Yahudi dulu. Ada sinagoge terlebih dahulu. Lalu dia masuk ke sinagoge itu untuk memberitakan Kristus di sana. Lalu responnya bagaimana? Di situ ada orang Yahudi, ada orang yang takut akan Allah. Orang non-Yahudi yang ikut kepada pengajaran dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada sebagian yang percaya, tetapi mayoritas menolak pemberitaan yang Paulus berikan. Lalu Paulus lakukan apa? Dia kemudian kebaskan debunya di kaki. Sebelum itu dia bicara tentang penghakiman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi. Kebaskan kaki, lalu dia pergi meninggalkan sinagoge dan dia mulai memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah sekarang masalahnya adalah di dalam gereja. Orang Kristen merasa punya karunia bicara bahasa lidah. Tetapi bahasa yang digunakan bukan bahasa. Dan kata-kata yang keluar gak ada artinya sama sekali. Lalu merasa bertumbuh. Bertumbuh gak? Saya yakin gak. Dari Tuhan bukan.
Saudara kalau ngerti prinsip ini, saudara akan tahu bukan dari Tuhan. Tapi kalau dia berkeras terus menerus mengira bahwa dia mendapatkan Roh Kudus dan itu dari Tuhan, padahal dia nggak dibangun sama sekali berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin dia dihakimi oleh Tuhan. Hati-hati. Tuhan sudah memberikan peringatan ini yang jelas sekali bagi diri kita ya. Apakah orang Yahudi dibuang semua oleh Tuhan? Enggak. Hari Pentakosta 3.000 orang percaya. Walaupun nanti kalau saudara lihat ya di dalam ayat yang mulai dari pasal yang ke-11, maka di situ nggak pernah lagi disinggung tentang pelayanan yang ada di Yerusalem dan Yudea, tetapi mulai berkembang sampai ke ujung bumi. Ada penafsir yang mengatakan ini menunjukkan bahwa Tuhan mulai meninggalkan gereja yang ada atau orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan di Yudea, lalu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Tapi saya tetap percaya ada orang-orang, walaupun Tuhan tidak bekerja secara kolektif bagi umat Allah yang namanya orang Yahudi lagi, tetapi personal dari orang-orang Yahudi tetap ada yang percaya kepada Kristus. Dan Alkitab di dalam Roma pasal 11 menjanjikan pada akhirnya nanti ada sisa Israel yang akan bertobat dan percaya kepada Kristus semua. Itu tetap anugerah Tuhan ya. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah kita setia. Allah kita ketika berjanji dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia tidak pernah akan berbalik untuk tidak menepati apa yang dia katakan kepada manusia. Saudara jangan menafsir menyesal itu dalam pengertian dia membalikkan keadaan ya. Saudara bisa melihat secara lebih mendalam pengertian menyesal itu apa. Tapi saya katakan ketika Tuhan bicara sesuatu, misalnya dari Kejadian pasal 1 misalnya, ayat 1 sampai Wahyu pasal 28 sampai yang terakhir itu ya, Wahyu 22 ayat yang terakhir itu. Dia nggak pernah ubah apa yang dia sudah katakan di dalam Kejadian itu. Itu Tuhan kita. Makanya Alkitab berkata kenapa orang-orang Yahudi itu ada sampai hari ini. Kalau saudara ingin melihat campur tangan Tuhan, Tuhan itu ada atau tidak, salah satu caranya adalah lihat orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi yang sudah berusaha dimusnahkan oleh berbagai bangsa itu tetap bisa bertahan sampai hari ini? Jawabnya karena Tuhan pernah mengikat perjanjian kepada Abraham untuk memelihara keturunannya. Itu membuat orang Yahudi ada sampai hari ini. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah kita itu ketika berjanji dia tidak akan ingkari janjinya. Dan saudara itu yang membuat kita bisa melihat walaupun Tuhan sepertinya menolak Israel sebagai suku. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Roma 9, prinsipnya adalah Tuhan tidak pernah berubah. Yang dimaksud Israel keturunan Abraham itu bukan semua keturunan Abraham. Tetapi orang-orang yang lahir dari Ishak, Yakub, dan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itu adalah keturunan Abraham. Itu sebabnya Abraham dikatakan sebagai bapa orang yang beriman. Di saudara, saya harap kita mengerti prinsip ini ya. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, saudara sudah punya Roh Kudus. Buktinya apa saudara punya Roh Kudus? Bukan dari karunia supranatural yang saudara miliki. Karena karunia supranatural, karunia-karunia itu tidak pernah bisa menjadi dasar yang kokoh untuk menyatakan kalau saudara itu memiliki Roh Kudus dan milik Allah. Jemaat Korintus itu menjadi satu jemaat yang Tuhan tegur dengan keras sekali berkenaan dengan karunia yang mereka miliki dan dianggap sebagai bayi rohani. Dan saudara boleh lihat Yudas Iskariot, seorang yang punya karunia yang gak kalah dengan rasul-rasul yang lain. Tetapi dia adalah orang yang dibuang oleh Tuhan. Jadi karunia bukan dasar itu. Tetapi kehidupan sebagai manusia yang baru. Yang diubahkan oleh Roh Kudus. Semangat untuk memberitakan Injil. Itu menjadi ciri saudara punya Roh Kudus. Karena di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi dikatakan. Kalau orang diberikan Roh Kudus, maka dia akan punya kuasa dan semangat untuk pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan diri dia berada. Itu yang menjadi prinsip yang ada di dalam Kisah pasal 2 dan di dalam surat Korintus ini ya. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa.
Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Suatu kehidupan yang boleh dipenuhi oleh Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang kami kejar di dalam kehidupan kami, karena itu menjadi perintah Tuhan. Kiranya Engkau boleh pimpin ya Tuhan, sehingga kehidupan dari anak-anak-Mu boleh sungguh menyatakan satu kehidupan yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus kembali. Kiranya kebenaran-Mu boleh senantiasa menjadi prinsip dalam kehidupan kami dan membawa kami hidup di dalam terang yang boleh membedakan mana yang merupakan pengajaran yang bersumber dari Roh Kudus atau bersumber dari Tuhan sendiri, dan mana yang merupakan pengajaran yang bukan bersumber dari Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.